Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-59 sampai 63. Ayat yang ke-59 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadhibin. Inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim fa inna tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah dia. Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir ayat, ketika Allah memberitakan tentang kisah Maryam dan Nabi Isa, dan berita tersebut adalah suatu kebenaran dan bahwasanya beliau adalah seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah karunia atasnya, dan bahwa barang siapa yang menduga bahwa ada suatu sifat ketuhanan padanya, maka sesungguhnya ia telah berdusta terhadap Allah Ta'ala. Ia telah mendustai seluruh nabi-nabinya dan mendustai Isa alaihi salam. Sesungguhnya syubhat yang terjangkit pada orang yang menjadikan beliau itu sebagai Tuhan yang disembah adalah syubhat yang sangat batil. Sekiranya ada sedikit saja kebenaran dalam hal itu, maka pastilah Nabi Adam alaihissalam lebih berhak dikutuskan sebagai Tuhan, karena beliau diciptakan tanpa ayah dan ibu. Tapi sekalipun demikian, seluruh manusia bersepakat bahwasanya beliau itu adalah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka klaim ketuhanan Isa alaihissalam yang didasari oleh penciptaannya hanya dengan seorang ibu tanpa ayah merupakan klaim yang paling batil dari tuduhan-tuduhan yang ada. Inilah yang hak, yang tidak ada keraguan padanya, yaitu bahwa Isa alaihissalam itu adalah sebagaimana yang beliau sendiri katakan tentang dirinya. Ma qultu lahum illa ma'amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Robku dan Robmu. Al-Ma'idah ayat ke-117. Datang kepada Nabi SAW delegasi kaum Nasrani daerah Najran. Kisah tentang delegasi Nasrani daerah Najran diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dan hadis itu dikeluarkan juga oleh Al-Hakim dan lafaz lebih sempurna daripada lafaz Al-Bukhari dan Muslim, di mana mereka bersikeras ngotot dalam kebatilan mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan atas mereka hujah-hujah dan keterangan yang jelas bahwasanya Isa alaihissalam
itu adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya di mana mereka meyakini ketuhanannya. Sikap keras kepala mereka telah sampai pada titik di mana Allah memerintahkan kepada beliau agar menantang mereka untuk bermubahalah karena sesungguhnya kebenaran itu telah jelas bagi mereka. Akan tetapi kedurhakaan dan fanatisme telah menghalangi mereka dari menerima kebenaran tersebut. Maka Rasulullah SAW menantang mereka untuk bermubahalah di mana mereka menghadirkan keluarga dan anak-anak mereka dan beliau pun menghadirkan keluarga dan anak-anak beliau. Kemudian mereka semua berdoa kepada Allah Ta'ala agar menurunkan siksa dan laknatnya atas orang-orang yang berdusta. Kemudian mereka mengadakan musyawarah dahulu apakah mereka menerima tantangan itu dan akhirnya keputusan mereka sepakat untuk tidak akan melalui tantangan tersebut karena mereka yakin bahwa beliau itu adalah benar-benar Nabi Allah dan bahwa apabila mereka menerima tantangan itu pastilah mereka beserta keluarga dan anak-anak mereka akan celaka. Maka akhirnya mereka meminta perjanjian damai dengan beliau dengan memberikan kepada beliau bayaran jizyah. Lalu Rasulullah SAW menerima keputusan mereka tersebut dan tidak mengusir mereka. Karena maksud yang diinginkan telah terpenuhi, yaitu jelasnya kebenaran. Tampak jelaslah kedurhakaan mereka di mana mereka bersikeras untuk tidak menerima tantangan tersebut. Dan hal itu menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itulah Allah berfirman, Inna hada lahwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, yaitu kisah yang tidak ada keraguan padanya. Wa inna allaha lahuwal aziz. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa. Yakni yang dengan kekuasaan dan kekuatannya menguasai seluruh makhluk yang tunduk patuh kepadanya dari penghuni langit dan bumi. Dan bersama itu dia Al-Hakim, Maha Bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkannya pada posisi yang tepat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.